wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini materi yang akan kita bahas melanjutkan dari pertemuan kemarin, yaitu pertemuan minggu lalu ya, yaitu terkait dengan sistem kardiovaskuler. Iya. Jadi terkait dengan sistem kardiovaskuler ini, yaitu nanti kita akan membahas terkait dengan sistem sirkulasi yang terdapat di dalam tubuh kita, apa saja organ yang berperan dan bagaimana mekanismenya, kemudian kelainan-kelainan yang terdapat di dalam sistem kardiovaskuler juga nanti akan kita bahas di sini. Jadi yang pertama, sebelum kita masuk ke bagian yang paling inti dari sistem kardiovaskuler ini, yaitu terkait dengan pendahuluannya, apa sebenarnya dimaksud dengan sistem kardiovaskuler itu. Bagi yang sudah pernah mendengar terkait dengan sistem kardiovaskuler ini, bisa menyimak dan mempertajam lagi apa yang sudah diketahui, mengulang lagi, mereview lagi, dan menambah lagi wawasannya jika barangkali ada pemahaman-pemahaman yang belum sampai ke tingkat yang lebih lanjut, kita bisa sama-sama membahas terkait dengan materi ini. Ya. Apa itu sebenarnya sistem kardiovaskuler? Sistem kardiovaskuler ini merupakan suatu sistem yang secara umum berperan untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Nah, sekaligus membawa oksigen dan zat gizi ke semua jaringan tubuh, serta mengangkut semua zat buangan. Artinya, zat-zat sisa metabolisme yang tidak bisa lagi dipakai oleh tubuh, yang sifatnya beracun ya. Nah, sistem ini melibatkan 3 organ tubuh, jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, jantung ini adalah organ berongga dan berotot yang berfungsi untuk memompa semua darah. Artinya fungsi jantung adalah memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Nah, jadi darah yang dipompa oleh jantung ini sebanyak kurang lebih 5 liter per harinya. Kemudian diedarkan ke seluruh tubuh sekitar 1 putaran per menit, atau bisa lebih cepat saat kita berolahraga. Darah mengalir melalui jaringan pembuluh yang mencapai semua bagian tubuh. Artinya ketika darah dialirkan ke seluruh bagian tubuh, darah mengalir melalui jaringan-jaringan pembuluh darah. Nah, ini ada arteri yang membawa darah dari jantung ke pembuluh-pembuluh yang lebih kecil, yang disebut dengan kapiler darah. Ya. Dan kemudian berbalik memasuki jaringan vena yang membawa darah kembali lagi ke jantung. Itu disebut dengan sistem sirkulasi. Maksudnya seperti itu. Nah, apa sebenarnya fungsi dari sistem kardiovaskuler ini? Nah, ada 3. Yang pertama, sebagai alat transportasi, yaitu mengangkut bahan-bahan yang dibutuhkan seperti oksigen, dibutuhkan sel ya, seperti oksigen, glukosa, dan lain-lain, serta membawa bahan sisa metabolisme seperti CO2, urea, yang sifatnya racun untuk dibuang, ya, melalui keringat, ya, melalui air seni, dan sebagainya. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai pengatur atau regulasi yang berperan dalam menyampaikan hormon ke organ target serta berperan dalam regulasi suhu. Dan fungsi yang ketiga sebagai proteksi, ya, ikut berperan dalam sistem imunitas tubuh dan pembekuan darah. Sini fungsi dari sel darah putih ya. Baik, kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Nah, kalau kalian belum pernah melihat anatomi jantung, ya karena kita sama-sama bukan dokter ya, kita bisa melihat hanya dari gambarnya saja. Ini adalah anatomi jantung. Nah,
Nah, di mana sebenarnya letaknya jantung ini? Jantung ini terletak di dalam toraks atau rongga dada, di mediastinum ya, di dalam toraks. Nah, fungsinya untuk memompa darah. Kalian bisa lihat di sini, jantung ini memiliki 4 ruang, ya. Ada atrium kanan, ventrikel kanan, dan atrium kiri, dan ventrikel kiri. Ya, ini adalah 4 ruang yang dimiliki oleh jantung. Nah, jantung juga memiliki katup-katup. Nah, katup-katup jantung nanti akan kita bahas di sesi setelah ini. Nah, ini tadi ada arteri. Ya, ada pembuluh besar arteri di sini yang membawa darah yang sudah dipompa dari jantung menuju ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Ada arteri pulmonari yang kalian bisa lihat di gambar ini. Nah, fungsinya untuk membawa darah dari dan ke jantung. Nah, kurang lebih anatomi jantung seperti yang kalian lihat pada slide ini. Nah, kalian bisa lihat tadi yang sudah saya sebutkan ada 4 bilik ya, 4 bagian jantung. Ada 4 ruang itu, ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Nah, apa fungsinya itu 4 ruang? Ya, atrium kanan itu fungsinya untuk tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur darah dari vena-vena sirkulasi sistemik ke dalam ventrikel kanan. Nah, ini fungsinya atrium kanan. Kemudian atrium kiri ini berfungsi untuk menerima darah yang sudah dioksigenisasi dari paru-paru. Nah, jadi menerima darah dari paru-paru. Ini fungsinya atrium kiri. Kemudian ventrikel kanan apa fungsinya? Nah, menerima darah dari atrium kanan dan selanjutnya disalurkan ke paru-paru. Nah, ini dari atrium kanan. Dari vena-vena sirkulasi sistemik ke dalam ventrikel kanan. Nah, ventrikel kanan ini berfungsi untuk menerima darah dari atrium kanan. Ventrikel kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya oksigen, kemudian dipompa ke aorta dan organ tubuh. Ya, nah ini tadi yang sudah saya sebutkan di awal. Selain dari 4 ruangan yang terdapat pada jantung, ada juga katup jantung yang juga ada 4 yang berfungsi untuk mempertahankan aliran darah searah melalui bilik-bilik jantung. Bilik-bilik jantung atau ruangan-ruangan jantung tadi itu yang ada 4 itu. Yang pertama adalah tricuspidalis. Kemudian ada biccuspidalis, kemudian ada katup aorta dan katup pulmonalis. Nah, untuk yang tricuspidalis dan biccuspidalis ini terletak di atrioventricularis. Nah, atrioventricularis ini fungsinya untuk memisahkan atrium dengan ventrikel. Sedangkan katup aorta dan pulmonalis ini terletak di katup semilunaris. Nah, ini memisahkan arteria pulmonaris dan aorta dari ventrikel yang bersangkutan. Nah, ini jadi ada 4 katup jantung. Ini kalian perlu perhatikan baik-baik. Tadi ruangan itu ada 4, ada atrium dan ventrikel. Dan katup ini ada tricuspidalis, biccuspidalis, katup aorta dan pulmonalis. Ya. Nah, kita masuk ke sistem sirkulasi. Ya. Ini adalah tahapan-tahapannya. Sirkulasi darah dari arteri menuju arteriola, dari arteriola menuju ke kapiler, dari kapiler menuju venula dan berakhir ke vena. Ya, ini adalah gambar morfologi dan anatominya yang di luar ini adalah morfologinya dari arteri yang menjulur ini adalah arteri. Ya, jadi darah dari jantung dibawa oleh arteri ke seluruh bagian. Ini yang berwarna kuning adalah makrofag, kemudian yang di dalam makrofag ini ada berwarna pink ini adalah otot, ya, sel-sel otot yang bermigrasi di sini. Kemudian
Ini adalah yang platelets ini adalah keping-keping darah yang melayang-melayang ini adalah keping-keping darah trombosit ya. Kita lanjut ke selain dari sistem sirkulasi, bagian jantung juga ada yang namanya sistem konduksi. Apa itu sistem konduksi? Sistem konduksi ini terdapat di dalam jaringan ya, jaringan konduksi yang memiliki sifat-sifat. Ada 4 sifat-sifat jaringan konduksi. Yang pertama, otomatisasi, ritmisasi, konduktivitas, dan daya rangsang. Otomatisasi ini apa? Otomatisasi ini adalah kemampuan menghasilkan rangsangan secara spontan. Ritmisasi ini membangkitkan impuls yang teratur. Konduktivitas ini adalah kemampuan untuk menyalurkan impuls. Dan daya rangsang adalah kemampuan untuk menanggapi stimulasi. Kurang lebih sistem konduksi dalam jantung ya seperti ini. Jadi rangsangan jantung ini berasal dari nodus sinoatrialis atau SA ya, pemicu alami dari jantung. Dari rangsangan dari jantung ini menyebar dari nodus sinoatrialis menuju ke sistem penghantar khusus atrium dan ke otot atrium atau yang disebut dengan berkas Bachmann. Ini mempermudah hantaran impuls dari atrium kanan ke atrium kiri. Kemudian setelah dari berkas Bachmann, kemudian dibawa ke nodus atrioventricularis. Nodus atrioventricularis ini merupakan jalur normal transmisi impuls antara atrium dan ventrikel. Kurang lebih sistem konduksi di dalam jantung ini seperti ini. Lanjut. Sistem sirkulasi pada jantung ini terbagi menjadi 2. Ada sirkulasi kecil dan sirkulasi besar. Sirkulasi kecil ini darah dari jantung kembali ke jantung. Darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Dan kalau sirkulasi besar ini darah dari jantung dialirkan ke seluruh bagian tubuh dan kembali lagi ke jantung. Mekanismenya seperti ini. Darah, ini arah panah yang ke bawah ini dialirkan yang digunakan ya oleh tubuh. Ini yang arah panah ke atas ini yang dibuang. Artinya zat-zat sisa metabolisme yang bersifat racun yang harus dibuang. Darah ini membawa O2, CO2 ya. Kemudian dibawa ke jantung, ke serambi kanan. Dari serambi kanan menuju bilik kanan. Kemudian dibawa ke paru-paru untuk melepaskan CO2 dan menyerap O2. Dan kemudian kembali lagi dari paru-paru kembali lagi ke jantung. Kemudian kalau sirkulasi besar, darah dari serambi kiri dibawa ke bilik kiri. Dari bilik kiri darah dibawa oleh aorta menuju ke semua organ bagian tubuh dan kemudian kembali lagi ke jantung. Ini adalah sistem sirkulasi pada jantung ya, berapa yang dibagi menjadi 2, sistem sirkulasi kecil dan sistem sirkulasi besar. Ya. Kemudian kita lanjut ke fase-fase siklus jantung. Di sini ada 5 fase siklus jantung. Yang pertama adalah diastol, kemudian diastol lanjut, sistol awal, sistol lanjut, dan diastol awal. Maldiastol ini apa? Jadi maldiastol ini di mana atrium dan ventrikel ini dalam keadaan istirahat. Yaitu darah yang terdapat di vena dibawa ke atrium, kemudian menuju katup atrioventricularis menuju ventrikel. Jadi atrium dan ventrikel dalam fase istirahat yang disebut dengan mild diastole. Kemudian diastole lanjut ini apa? Diastole lanjut ini adalah depolarisasi menyebar melatrium dan berhenti pada nodus atrioventricularis, dibawa ke otot atrium, dibawa ke otot atrium kontraksi. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan diastole lanjut. Depolarisasi yang menyebar
ke atrium dan berhenti pada nodus atrioventricularis. Kemudian yang ketiga ada sistol awal. Sistol awal ini apa? Nah, kalau diastol lanjut itu adalah depolarisasi menyebar ke atrium. Sistol awal itu adalah depolarisasi menyebar dari nodus atrioventricularis menuju ke myocardium ventricle. Di bawah ventricle kontraksi tekanan menjadi naik, kemudian dari atrium menuju katup atrioventricularis dan katupnya menutup. Nah, biasanya menimbulkan bunyi. Nah, jadi kalau misalkan kita biasanya kalau para medis ya mau melihat tekanan darah ya, itu biasanya yang dilihat adalah sistol dan diastol. Nah, bunyi itu yang ditimbulkan oleh sistol itu yang nanti akan diukur apakah tekanan darah kita itu tinggi atau rendah. Kemudian sistol lanjut. Nah, setelah tekanan ventrikel lebih besar dari tekanan dalam pembuluh darah, nah, jadi setelah tekanan ventrikel itu lebih besar daripada tekanan dalam pembuluh darah, kemudian darah dibawa oleh katup seminularis ke sirkular pulmonalis dan sistemik. Nah, kemudian diastol awal ini repolarisasi menyebar, kemudian sel myokardiumnya ventrikel istirahat, tekanan darah turun dari atrium, kemudian darah dibawa ke katup seminularis dan katup tertutup. Nah, ini yang menyebabkan bunyi jantung kedua. Nah, jadi fase-fase siklus jantung yang ada sistol dan diastol ini yang biasanya digunakan oleh para tenaga medis ya untuk melihat tekanan darah kita. Apakah kita darahnya rendah atau darahnya tinggi, itu dilihat dari sistol dan diastol ini. Ya, bunyi yang dihasilkan dari katup yang menutup ini, ya, sistol dan diastol ini yang akan diukur nanti. Kita lanjut. Nah, kita akan lihat gangguan-gangguan atau kelainan yang terjadi pada kardiovaskular. Ya. Jadi ada penyakit, ada gangguan ya. Ada penyakit, ada gangguan. Penyakit itu gangguan bisa jadi penyakit, tapi penyakit itu bukan apa ya istilahnya? Bukan berarti gangguan. Penyakit itu bukan berarti. Jadi gangguan itu sifatnya warisan. Ada faktor genetik ya. Itu gangguan yang disebut dengan gangguan. Yang pertama ada aterosklerosis. Ini gangguan yang terjadi pada sistem kardiovaskuler. Aterosklerosis ini apa? Nah, aterosklerosis ini adalah penimbunan lipid, endapan kalsium, fibrinogen yang menyebabkan elemen pembuluh darah menyempit. Nah, ada penimbunan lipid yang menyebabkan elemen pembuluh darah ini menyempit. Nah, ini lumen ini yang terdapat di bagian tengah ini. Sini ada otot, ada endotelium. Nah, di sini ada endapan-endapan kalsium, fibrinogen, atau penimbunan lipid yang menyebabkan lumen yang ada di tengah-tengah ini semakin lama semakin mengecil. Nah, ini menyebabkan gangguan yang terjadi pada kardiovaskular yang disebut dengan aterosklerosis. Nah, ini faktor resiko yang tidak dapat diubah. Yang tadi saya bilang yang tidak dapat diubah itu artinya selain daripada ini ya usia, kemudian jenis kelamin, karena jenis kelamin kan tidak bisa diubah ya, usia juga tidak bisa kembali. Yaitu ada ras dan riwayat keluarga. Artinya ada warisan penyakit turun temurun ya seperti itu. Nah, ada juga nih faktor risiko yang dapat diubah. Nah, ada beberapa faktor risiko yang dapat diubah. Ini adalah gaya hidup ya. Nah, jika kita bergaya hidup sehat, maka memperkecil risiko gangguan yang terdapat pada kardiovaskular. Hiperlipidemia.
kemudian merokok, homosistein, obesitas atau kegemukan, diabetes, kencing manis, kurang gerak, dan stres. Ya, jadi kenapa kita harus berolahraga? Supaya peredaran darahnya lancar, tidak ada pengendapan. Ya. Nah, kemudian serangan jantung atau infark. Apa sebenarnya serangan jantung ini? Kenapa orang sering kena serangan jantung? Nah, adanya gumpalan darah beku atau trombus yang menyumbat aliran darah. Nah, selain dari gumpalan darah beku ini, penyebabnya apa sebenarnya gumpalan darah beku ini? Ya, ada plak atau timbunan-timbunan lemak atau kolesterol yang menyebabkan trombus ini dia membeku di dalam pembuluh darah. Nah, gejalanya apa? Gejalanya itu adalah nyeri mendadak yang hebat di belakang tulang dada dan lamanya lebih dari setengah jam. Kemudian gelisah dan takut mati, serta tidak mampu menggerakkan kaki tangan dan sesak nafas, muka membiru dan tasikardia. Nah, ini adalah gejala-gejala dari serangan jantung. Cuman ini sangat cepat ya, sangat cepat terjadinya. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat di slide. Kalian bisa bedakan. Ya. Ini otot jantung yang sehat. Dan ini adalah otot jantung yang rusak. Kalian perhatikan di slide baik-baik. Ini otot jantung yang sehat dan otot jantung yang rusak. Nah, kenapa sampai otot jantung ini rusak? Ya, ini. Kalian bisa lihat. Ini adalah gumpalan darah beku yang tidak bisa darah yang tidak bisa mengalir melalui arteri. Jadi dia membeku di sini. Apa penyebabnya? Ada timbunan kolesterol ini. Timbunan kolesterol atau plak ini yang menyebabkan darah sulit untuk keluar melalui arteri atau pembuluh darah. Akhirnya darah membeku di sini. Terjadi penyumbatan di sini. Ketika terjadi penyumbatan, ini mengakibatkan adanya serangan jantung di sini. Kalian bisa lihat. Kemudian yang ketiga adalah angina pectoris. Angina pectoris ini apa? Pectoris ini adalah serangan nyeri hebat di bawah tulang dada yang seringkali menjalar ke kedua pundak. Nah, selain di pundak, kita juga bisa merasakannya di leher, lengan, yang biasanya dirasakan sangat berat, terutama timbul jika mengeluarkan tenaga. Lamanya serangan ini antara 5-30 menit. Ya, jadi biasanya bedanya serangan jantung tadi ya dengan angina ini bukan hanya di ini ya, ini biasanya kita merasakannya di pundak, di leher atau di lengan ya. Nah, biasanya itu timbul ketika kita mengeluarkan tenaga pada saat beraktivitas seperti itu. Nah, ini adalah beberapa jenis angina. Yang pertama angina stabil, yang kedua angina instabil, dan yang ketiga angina varian. Nah, angina stabil ini adalah penciutan arteri jantung yang terjadi selama atau sesudah mengerahkan tenaga. Nah, angina instabil ini adalah angina stabil yang mendadak sangat memperburuk dan dapat menimbulkan serangan jantung. Kemudian angina varian ini adalah kejang sementara arteri jantung, serangan nyeri timbul dengan spontan dalam keadaan istirahat, dan biasanya itu seringnya kejadiannya di malam hari. Ini adalah angina varian. Ya, ini adalah jenis-jenis angina. Nah, selain itu ada yang namanya aritmia. Aritmia itu apa? Aritmia ini adalah gangguan irama jantung. Dapat berupa kelainan dalam frekuensi denyut jantung, di mana serambi atau bilik berdetak lebih cepat atau lebih lambat, di atas 100 dan di bawah 60 denyut per menit. Dari normal 70 sampai 80 denyut per menit. Ini adalah gangguan irama jantung, artinya denyut jantung yang tidak stabil. Kemudian selain itu juga ada gagal jantung atau dekompensatio cordis. Nah,
Gagal jantung ini adalah jantung yang tidak mampu lagi memelihara selayaknya peredaran darah sehingga volume menit menurun dan arteri mendapat terlalu sedikit darah. Sebagai akibat kelemahan jantung ini, darah terbendung di paru-paru dan kaki menimbulkan sesak dan udar. Jadi gagal jantung ini jantung sudah tidak bisa lagi berfungsi sebagaimana fungsi jantung yang semestinya. Apa penyebabnya? Gagal jantung, kerusakan katup, gangguan ritme, dan darah tinggi. Nah ini, darah tinggi ini juga bisa memicu adanya gagal jantung. Ya, hati-hati, hipertensi ini juga ada kaitannya dengan gaya hidup dan pola makan. Apa penanganannya banyak istirahat, kemudian pembatasan asupan garam, dan pengobatan tentunya dengan Oke, sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang dipahami, kalian boleh langsung bertanya di kelas. Sekian dari saya, Randa Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.